Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Charlie Wade, bab 21 sampai bab 25. Charlie perlahan berdiri dalam tatapan semua orang, membuat semua orang ternganga. Mata hadirin di seluruh ruang perjamuan tidak terlepas dari gerakannya. Charlie, apa yang kamu lakukan? Kembali duduk, Elaine mengingatkan karena ketakutan. Apa dia tidak sadar sedang berada dalam acara apa? Banyak pejabat kota dan pengusaha besar hadir. Tidak satu pun dari mereka berani berdiri. Menantu pecundang ini apa ingin mencari perhatian saat ini? Kevin dan Graal saling berpandangan, sama-sama berpikir dalam hati, apa dia benar Direktur Emgreen Group? Tapi kemudian, keduanya menggelengkan kepala. Mustahil, jika dia benar-benar Direktur Emgreen, bagaimana bisa dia dimarahi oleh Elaine? Hei pecundang, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak duduk saja? Harold berteriak kesal di atas panggung. Charlie menatapnya dengan tatapan kejam, lalu berjalan ke sisi Doris, mengabaikan kebingungan semua orang. Dia membisikkan beberapa kata di telinga Doris. Doris mendengarkan dan mengangguk pelan. Adegan ini membuat jantung semua orang berdegup kencang seketika. Doris Young, wakil ketua Emgreen Group, simbol kecantikan yang terkenal di kota Aurus Hill. Charlie menantu yang tak berguna, bagaimana bisa dia mengenalnya? Dan mereka terlihat cukup dekat. Selesai berbisik, Charlie melangkah keluar aula mengejar Claire. Masih mengabaikan tatapan semua orang. Doris yang berdiri, berjalan ke atas panggung. Mengambil mikrofon dan berkata pada hadirin yang masih merasa bingung. Selamat malam semua, saya Doris Young. Tadi Tuan Charlie bertemu dengan direktur di luar venue. Direktur menitipkan pesan padanya untuk disampaikan. Semua orang merasa lega saat mendengar bahwa Charlie bukanlah ketua Emgreen. Kevin menarik napas lega, dan berkata dengan suara rendah dan nada menghina, jadi hanya bertemu sekali secara kebetulan, mengapa berusaha keras menjilat seolah-olah dia asistennya. Benar-benar tidak tahu malu. Graal mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, begitulah orang tak tahu malu. Doris yang di atas panggung melirik Nyonya Wilson, wajahnya menjadi dingin. Direktur meminta saya untuk memberitahu semua orang, mulai sekarang, Emgreen Group akan membatalkan kerja sama dengan keluarga Wilson. Kontrak yang ditandatangani dinyatakan batal. Apa? Suara kaget semua orang bergema di ruangan. Tidak ada yang mengira Doris yang akan benar-benar mengumumkan pembatalan itu. Perubahan mendadak ini membuat semua hadirin tercengang-cengang. Wanita tua Wilson menjadi pucat dalam sekejap, dia bertanya keheranan, Wakil Direktur Young, bagaimana ini? Apa ada yang salah dengan keluarga Wilson? Nyonya Wilson mengundang banyak orang terpandang dari Aurus Hill, menggunakan kesempatan ini untuk menaikkan reputasi keluarga Wilson di Aurus Hill. Jika banyak orang melihat langsung pembatalan kerjasama ini, keluarga Wilson akan dihina dan diinjak-injak oleh semua orang. Doris yang berkata, direktur kami memberikan proyek kerjasama ini karena pengakuan atas Nona Claire. Tetapi Anda membuat keputusan sendiri dan menunjuk orang lain yang untuk bertanggung jawab sebagai direktur. Maaf, kami tidak terima keputusan konyol ini. Selesai berbicara, Doris meletakkan mikrofon dan berjalan keluar tanpa melihat ke belakang. Wajah Nyonya Wilson pucat pasi, dia terdiam di atas panggung. Dia tidak pernah bermimpi kepintarannya akan merusak kesempatan berharga seumur hidup ini. Jika dia tahu situasi akhir seperti ini, dia tidak akan menukar Claire dan mengangkat Harold sebagai direktur, walau seseorang mengancam membunuh dirinya. Harold juga dilanda kebingungan, apa yang telah terjadi. Tampaknya Doris sengaja menargetkan dirinya, padahal dia belum pernah menyinggung perasaannya. Harold bertanya pada Nyonya Wilson dengan putus asa, Nenek, penunjukan direktur telah diumumkan, kamu tidak akan menyesal dengan keputusan ini bukan? Nyonya Wilson berusaha tegak, mengangkat tangan dan menamparkan wajah Harold. Kamu bajingan, masih bisa memikirkan soal posisi direktur saat ini. Ayo pergi dan cari Claire. Setelah Charlie menyusul keluar, dia menyadari bahwa Claire tidak pergi jauh. Dia berjongkok di sisi pilar di luar hotel. Dia sedih dan menangis. Charlie mendekati perlahan, melepas jas lalu mengenakannya pada Claire. Istriku sayang, tidak perlu bersedih. Posisi direktur keluarga Wilson bukanlah segalanya. Kamu bisa meraih yang lebih baik. Kamu tidak paham, jika saya menjadi direktur, orang tuaku bisa berdiri tegak di hadapan keluarga Wilson. Bagaimana nenek bisa ingkar dengan kata-katanya? Claire berkata sambil terisak. Charlie menghiburnya, mungkin mereka akan datang dan meminta maaf padamu agar kamu bisa menjadi direktur. Jika terus menangis mukamu akan sembab, tidak akan cantik lagi saat berdiri di atas panggung. Bagaimana mungkin, nenek sudah mengatakannya di depan umum. Tidak ada kesempatan lagi untuk kembali. Kamu masuk saja, aku ingin sendirian sementara waktu. Pada saat ini, Nyonya Wilson dan Harold juga menyusul berlari keluar dari ruangan. Sudah semakin tua, dia terengah-engah kehabisan napas. Di belakangnya, kerumunan besar orang juga ikut keluar untuk melihat drama ini. Harold melihat Charlie dan Claire. Dia bergegas ke depan, menatap Claire, yang sedang menangis. Claire, cepat dan kejar Nona Young.
Beritahu dia untuk tidak memutuskan ikatan kerjasama dengan keluarga Wilson. Claire bingung, pemutusan kerjasama. Mengapa? Harold mengeram, tidak usah berpura-pura tidak bersalah. Kamu pasti telah meminta wakil direktur yang untuk membuatku malu di depan umum. Jika kamu tidak membereskan masalah ini, aku tidak akan memaafkanmu. Plak, Nyonya Wilson menamparkan Harold dan mengumpatnya. Kamu bajingan, kamu berbicara dengan saudara perempuanmu seperti itu. Dia adalah direktur Wilson Group. Harold cemas, bukankah nenek setuju aku yang mengisi jabatan direktur? Kamu telah mencuci otak saya, sehingga saya berubah pikiran. Jika kelakuanmu seperti ini terus, segera keluar dari keluarga Wilson. Mendapat 2 tamparan di wajahnya oleh wanita tua itu, Harold sangat marah, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa menerima keadaan. Pada saat ini, Nyonya Wilson berkata kepada Claire, "Claire, nenek memohon, kamu adalah direktur keluarga Wilson sekarang. Cepat jelaskan kepada Nona Yang. Jika tidak, keluarga kita akan tamat." Claire menatap Charlie dengan kebingungan. Charlie mengangkat bahu dan berkata, "Tadi aku sudah bilang, mereka akan memintamu menjadi direktur. Kamu masih tidak percaya? Lihat, riasan di wajahmu menjadi luntur karena menangis." Claire tersipu dan menyeka air matanya. "Aku akan menghubungi Grant." Dia mengangkat ponselnya, mencari kontak Doris dan meneleponnya. Semua orang masih menyaksikannya. Setelah beberapa saat, panggilan terhubung. Claire berkata, "Halo, Nona Doris. Nenek meminta saya untuk menjelaskan bahwa saya dipromosikan menjadi direktur Wilson Group dan bertanggung jawab atas kerja sama dengan Grant. Bisakah kamu memberi kami kesempatan kembali?" Doris yang terkekeh ringan, "Jika Anda direkturnya dan bisa bertanggung jawab, itu bagus. Kerja sama akan berlanjut, tetapi jika itu orang lain, tidak ada keraguan untuk membatalkannya." "Nona Yang, terima kasih banyak." Claire masih bingung tentang masalah ini dalam hati. Dari awal hingga akhir, Grant Group selalu ada di pihaknya untuk membantu. "Ini terlalu aneh. Ini ide direktur kami. Beliau mungkin akan menjelaskannya secara langsung kepada Anda secara pribadi." Doris yang menjelaskan sambil tersenyum. Claire menjadi lebih bingung. Siapakah direktur? Ini, dia belum pernah bertemu. Mengapa dia mau membantunya setiap saat? "Aku akan merepotkanmu lagi, bisakah Anda kembali ke perjamuan?" Claire bertanya dengan gugup. Doris pergi karena dibuat marah oleh keluarga Wilson. Dalam situasi ini sebenarnya sulit untuk mengundangnya kembali. Tapi dia tidak menyangka Doris yang bersedia datang kembali tanpa keraguan. Tak berapa lama, semua orang bisa melihat mobil Doris kembali ke hotel. Semua orang menatap Claire dengan perasaan kagum sekaligus takut. Semua orang kembali ke ruang perjamuan. Nyonya Wilson menggandeng tangan Claire dan mengajaknya ke atas panggung, tersenyum manis dan ramah. Dia berkata, "Aku benar-benar minta maaf atas yang telah terjadi. Aku tua dan bodoh." Faktanya, Claire adalah keturunan junior keluarga Wilson yang luar biasa. Ini adalah saatnya keluarga Wilson bekerja sama dengan Grant. Claire telah berupaya sekuat tenaga untuk kita semua. Doris yang berdiri di samping Nyonya tua Wilson, memberinya tatapan jijik. Dia melambaikan tangan memberi tanda agar dia berhenti bicara. "Saya ingin meluruskan, Nona Claire bukan hanya telah melakukan upaya besar, namun juga dengan sepenuh hatinya untuk kerja sama ini. Dan ini tidak ada hubungan dengan siapapun." Kata-kata Doris bisa dibilang kasar, tetapi semua orang sudah terbiasa. Dengan status wakil ketua Grant, dia bisa saja menamparkan Nyonya Wilson di depan umum. Dan yakin saja, Nyonya Wilson tidak akan berani mengatakan apa-apa. Nyonya Wilson mengangguk, "Wakil direktur yang benar. Claire berhak untuk semua pujian terkait kerja sama ini. Mulai sekarang, Claire akan menjadi direktur Wilson Group. Dia bertanggung jawab penuh atas kerja sama Wilson Group dan Grant Group." Baru setelahnya, Doris yang menunjukkan sedikit senyum dan berjabat tangan dengan Claire. "Saya berharap kerja sama ini bisa berlangsung baik hingga masa depan." Claire masih sedikit linglung, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tepuk tangan hadirin terdengar meriah, dan semua orang menatap Claire dengan antusias. Latar belakang apa yang dimilikinya? Dia bisa membuat Grant Group begitu menghargainya. Claire masih dilanda kebingungan. Dia menoleh untuk melihat Charlie. Situasi yang dirasakan saat ini sama persis dengan apa Charlie katakan sebelumnya. Nyonya Wilson akan mengembalikan posisi direktur yang memang seharusnya diberikan padanya. Perjamuan telah usai. Kembali ke rumah, Claire masih linglung. Kata-kata Charlie masih terngiang dalam benaknya. Dia merasa sedikit aneh akan suaminya. Beberapa hari terakhir ini, Charlie terlihat seperti orang yang berbeda. Ada banyak hal tentang Charlie yang tidak dia mengerti, yang seakan dihalangi oleh lapisan kabut. Malam itu, Claire cukup populer di Aurus Hill. Semua orang tahu keluarga Wilson memiliki keturunan yang luar biasa, yang benar-benar membuat Grant Group mau membantunya. Dengan kehadirannya, revitalisasi keluarga Wilson sudah dekat. Tampaknya dengan dia di sini, revitalisasi keluarga Xiao sudah dekat. Pagi hari berikutnya, Claire sudah bangun pagi-pagi dan bergegas ke perusahaan dalam kondisi segar. Hari ini adalah hari pertamanya sebagai direktur. Dia sudah berharap bisa langsung bekerja keras dan melakukan beberapa hal sebaik mungkin. Sedangkan Charlie, dia bangun dan mulai melakukan pekerjaan rumahan seperti biasa. Charlie menuntaskan pekerjaan rumahnya dan hendak pergi ke pasar sayur untuk menyiapkan makan siang. Dia menerima telepon dari ibu mertuanya, Elaine. Saat telepon tersambung, suara ibu mertuanya terdengar cemas di ujung telepon. "Charlie, datanglah dalam 10 menit ke Jalan Pinghan.
Kalau tidak, awas saja nanti. Elaine langsung menutup telepon tanpa menunggu Charlie menjawab. Charlie bingung, saat bangun ibu mertuanya sudah tidak ada di rumah pagi ini. Dan dia tiba-tiba menelepon, seolah-olah ada suatu hal yang mendesak. Meskipun Charlie sangat jijik dengan ibu mertuanya, dia tidak berani membantah. Buru-buru mandi, dia keluar dan naik taksi ke Jalan Pingan. Tiba di tujuan, dia melihat sekelompok lansia mengepung pintu sebuah perusahaan asuransi yang tutup. Ibu mertuanya berdiri posisi paling depan. Memegang spanduk, dia berteriak dengan marah, "Brengsek kau Axel, kamu pembohong. Kami menuntut hak kami, kembalikan uang hasil jerih payah kami." Charlie melangkah maju dan bertanya, "Bu, kamu memanggilku, ada masalah apa?" Tepat ketika dia berbicara, slogan teriakan protes para lansia terdengar keras di telinganya. Bergumam dalam hati, apa gendang telinga orang-orang ini masih berfungsi. Elaine menarik Charlie dan memintanya untuk menggantikan posisinya di barisan unjuk rasa. Dia kemudian memerintah, "Ayo, teriakan slogan ini untukku. Aku sudah lelah berteriak sepanjang pagi." Suaraku jadi serak. Charlie tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia hanya bisa berteriak bersama beberapa lansia. Charlie bertanya kepada paman di sampingnya apa yang sedang terjadi waktu demi waktu. Dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata perusahaan Axel Insurance Co. ini menjual beberapa produk asuransi dengan bagi hasil yang sangat tinggi. Dan para lansia ini tertarik karena tingkat keuntungan yang tinggi. Semua orang bersedia menjadi klien dengan membeli banyak produk asuransi Axel. Sekarang sudah waktunya pembagian dividen. Siapa sangka ketika mereka datang untuk menarik uang tunai, mereka mendapati seluruh pintu perusahaan ini ditutup. Hanya ada beberapa karyawan yang menjaga pintu untuk menghalangi protes. Mereka memberikan alasan tidak jelas untuk membodohi semua orang. Baru kemudian lansia ini sadar bahwa mereka telah ditipu dengan iming-iming investasi bagus. Tidak heran ibu mertuanya memanggil dirinya untuk membela haknya. Charlie menggaruk kepalanya karena bingung. Dia tidak tahan untuk bertanya kepada ibu mertuanya, "Bu, berapa banyak produk asuransi yang kamu beli?" Elaine berkata dengan cemas, "Mereka meyakinkan kami akan mendapat dividen besar dengan membeli asuransi. Aku seperti dicuci otak, dan membeli produk mereka menghabiskan semua tabungan keluarga." Charlie terkejut, "Apa, semua uang keluarga telah kamu habiskan untuk membeli asuransi keuangan?" Mendengar kata-kata Charlie, Elaine menjadi marah dan mengomel. "Kamu pikir hanya kamu yang bisa bicara dengan keras? Kamu kira aku tidak malu?" Dia terus memarahi Charlie, dan berkata, "Jika kamu sukses, haruskah saya tetap membeli produk asuransi dari perusahaan mereka? Jika saya tidak membeli asuransi untuk pensiun, apa kamu bisa saya handalkan nanti? Tidak apa-apa jika tidak dapat menghidupi keluarganya. Tapi pria tidak berguna ini bahkan beraninya datang dan mengacau. Bukankah itu masalah besar?" Terus berteriak, "Ucapkan slogan-slogan protes ini untukku. Jangan berhenti walau sebentar." Charlie tidak punya pilihan selain mengangguk dan menjawab, "Baik Bu." Pada saat itu, beberapa wanita tua datang dan memandang Charlie dari atas ke bawah. Mereka bertanya kepada Elaine, "Elaine, ini menantumu." Setelah mengatakan itu, dia melirik pakaian Charlie lagi. Menggelengkan kepala dan tertawa, "Kamu terlihat sangat miskin. Sepertinya penampilan menantuku lebih baik." "Ya, pakaiannya terlalu lusuh. Bahkan tidak sebagus pakaian usangku." Beberapa wanita tua mengelilingi dan mengejeknya dengan kata-kata kasar. Charlie tidak peduli, mereka hanya sekelompok wanita tua menyedihkan yang kehilangan tabungan seumur hidup. Jadi dia merasa tidak perlu rendah diri di harapan mereka. Elaine juga sangat marah dan tidak puas dengan kondisi Charlie. "Lihat saja nanti, aku akan meminta putriku untuk menceraikannya dalam beberapa hari. Lalu cari menantu yang kaya." Charlie mencibir dalam hati, mengambil keuntungan dari menantu kaya. Jika dia mengumpulkan semua anak-anak yang kaya di Aurus Hill, masih belum sebanding dengan satu jariku. Elaine sangat khawatir saat ini, Charlie benar-benar tidak berguna. Dia hanya bisa meneriakkan slogan protes. Jika ingin mendapatkan kembali investasi di asuransi Axel ini, butuh seseorang yang benar-benar mampu membantu mengatasi masalah. Sayang sekali keluarga Wendell, yang telah mengejar putrinya, telah bangkrut. Jika tidak, dia bisa meminta bantuannya. Benar, Elaine teringat Kevin, kakak laki-laki Graal yang ditemuinya di jamuan keluarga kemarin. Dia terlihat begitu perhatian terhadap putrinya saat itu. Dia bisa menebak bahwa Kevin menyukai putrinya. Meskipun keluarga White tidak sebagus keluarga Jones, mereka tetap keluarga berpengaruh. Jika Anda meminta bantuan, mereka akan memberi jalan keluar. Kebetulan Kevin meninggalkannya kartu namanya kemarin. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Kevin. Telepon tersambung dengan cepat. Elaine langsung berkata, "Hei, apakah ini Kevin?" "Ya, saya ibunya Claire." Sejak Kevin melihat Claire di perjamuan, dia terkejut dan selalu teringat kecantikan Claire. Dia khawatir dia tidak memiliki peluang mendekati Claire. Hari ini kebetulan ibu Claire menghubunginya. Dia berspekulasi bahwa Elaine sedang menghadapi beberapa masalah, tentu saja dia tidak akan melewatkan kesempatan ini tanpa keraguan. Dia menyapa dengan sopan, "Bibi Elaine, apakah kamu dalam masalah?" "Yah, aku butuh bantuanmu." Elaine buru-buru menjelaskan, "Kevin, saya dan kawan-kawan membeli beberapa produk asuransi investasi dari perusahaan asuransi Axel. Kami menggunakan semua tabungan kami untuk berinvestasi. Tetapi sekarang perusahaan ini tidak membolehkan adanya penarikan. Apakah kamu bisa menemukan cara untuk membantu mendapatkan uangku kembali?" Mendengar ini,
Kevin sangat gembira. Ini waktunya untuk menunjukkan kehebatannya. Dengan percaya diri dia berkata, "Bibi, jangan khawatir. Saya akan pergi menemuimu sekarang. Saya pasti akan membantumu menyelesaikan masalah." Elaine bersemangat dan mengucap terima kasih banyak. Setelah menutup telepon, dia menatap Charlie. Berkata dengan marah, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan itu tidak bisa diandalkan. Mereka hanya bisa berkata omong kosong dan meneriakkan protes. Mendengar ini, Charlie mencibir dalam hati. Ibu mertuanya benar-benar sombong dan buta. Mau minta bantuan Kevin, perusahaan asuransi ini telah menipu setidaknya senilai puluhan juta atau bahkan lebih. Mereka pasti memiliki latar belakang yang sangat kuat, sehingga berani menipu begitu banyak uang. Bahkan mungkin ada bos mafia bawah tanah yang melindungi. Bagaimana mungkin Kevin White bisa memaksa penipu itu mengembalikan uang mertuanya? Kekuatan keluarga White sendiri sangat biasa saja. Setelah Emgrand Group menghentikan semua kerjasama dengan keluarga White, kekuatan mereka semakin menyusut. Melihat latar belakang keluarga White, pada dasarnya mereka tidak mungkin mengganggu penipuan dengan nilai keuangan sebesar itu. Sebenarnya, ini masalah sepele. Charlie bisa saja memanggil Isaac Cameron dari Shangri-La untuk menyelesaikannya. Bagaimanapun, Isaac adalah juru bicara keluarga Wade di Aorus Hill dengan kuasa penuh. Setiap pengusaha lokal Aorus Hill, baik yang baik atau jahat, semuanya harus patuh pada Isaac. Namun, ibu mertuanya menyebalkan. Dia percaya pada Kevin, biarkan saja Kevin yang membantu. Para lansia tersenyum bahagia ketika melihat Elaine membuat panggilan telepon. Mereka berkumpul untuk bertanya apakah dia telah menghubungi orang berpengaruh yang bisa membantu. Elaine berkata dengan bangga kepada sekelompok lansia pria dan wanita tua di sekelilingnya. "Jangan khawatir, saya telah menghubunginya. Tuan muda tertua dari keluarga White untuk datang dan membantu. Mereka sangat terampil, dan aku yakin uang kita siap kembali dengan mudah." Seseorang berseru, "Tuan muda tertua dari keluarga White. Saudari Elaine, kamu luar biasa, bisa bertemu orang berpengaruh." "Ya, Tuan muda White pasti memiliki banyak relasi. Hanya dengan beberapa kata, bisa menyelesaikan masalah kita. Saudari Elaine, karena kamu tahu pria muda yang begitu baik ini, mengapa kamu tidak menikahkannya dengan putrimu? Mengapa putrimu menikah dengan orang tidak berguna?" Elaine melirik Charlie dengan jijik. Dia mendengus dingin, "Cepat atau lambat, sampah semacam ini akan segera keluar dari keluargaku." Charlie tidak mau berkata-kata, berencana menunggu Kevin datang dan melihat bagaimana dia hancur sendiri. Segera, sebuah mobil Porsche hitam berhenti perlahan di depan semua orang. Seorang pemuda tampan dengan setelan jas keluar dari mobil. Kevin telah tiba. Para lansi, pria dan wanita, menghela nafas terpesona. Oh, ini dia pria tampan dan berbakat. Gadis mana yang akan beruntung lalu bisa memberikan orang tuanya menantu yang baik. Bersambung.